Kurva puncak penyebaran corona atau COVID-19 di Indonesia diperkirakan akan terjadi pada awal Juni 2020. Prediksi ini dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak. Pelaksana tugas Deputi 2 Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dodi Ruswandi mengatakan, setelah mengalami puncak COVID-19, kurva kasus akan mengalami penurunan. Antisipasi puncak COVID-19 yang diprediksi bakal terjadi pada awal Juni telah dilakukan dengan berbagai langkah preventif, seperti meningkatkan kapasitas rumah sakit, tenaga medis, serta memastikan ketersediaan obat-obatan. Harusnya kita itu ditargetkan bisa 10.000 testing per hari oleh Bapak Presiden, tetapi karena kapasitas lab kita, baik itu peralatan maupun SDM-nya waktu itu masih terbatas, tetapi gugus tugas pusat sudah berusaha meningkatkan semua kapasitas tes ini, laboratorium ini, dan diharapkan mulai akhir minggu ini sudah bisa naik. Sehingga nanti mungkin jangan kaget Bapak Ibu bahwa minggu depan itu hasil positif itu akan cenderung banyak naiknya. Karena setelah kita selesai testing, mungkin di akhir ataupun di awal Juni nanti, itu mudah-mudahan sesuai harapan tergantung partisipasi masyarakat. Kalau semuanya bisa bersama-sama ikut testing ini, mudah-mudahan kurva puncak kita itu di awal bulan Juni itu. Nah kalau dia kurva puncak di sana, kita juga harus siap dengan kapasitas rumah sakit. Insya Allah nanti kalau semuanya testing ini selesai dan puncaknya bisa kita capai, dan setelah itu mudah-mudahan nanti akan landai ke bawah. Dodi memprediksi pekan depan akan banyak kenaikan jumlah kasus positif karena jumlah orang yang diperiksa juga bertambah. Adapun jumlah kumulatif kasus pada awal periode puncak yakni Mei diperkirakan sekitar 55.000 kasus. Sedangkan pada Juni dan Juli, kasus kumulatif yang dikonfirmasi diperkirakan berjumlah sekitar 106 kasus. Meski angka proyeksi tersebut bukan merupakan angka pasti, namun gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 terus berupaya melakukan upaya kolektif untuk memastikan prediksi nyata agar angka menjadi lebih rendah dari prediksi tersebut. Di sisi lain, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tengah meningkatkan kapasitas baik dari segi laboratorium maupun sumber daya manusia. Targetnya, kenaikan kapasitas pengecekan mulai akhir pekan ini. Sementara itu, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smita mengungkapkan, pemerintah Indonesia bahkan dunia hingga saat ini belum dapat menjawab mengenai pertanyaan kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Sebab hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mengobati COVID-19. Kendati demikian, beberapa ahli dan pakar dunia tengah berlomba untuk menemukan ramuan yang tepat untuk menemukan virus SARS-CoV-2 yang utamanya menyerang paru-paru manusia tersebut. Tim Liputan Berita 1. Puncak Corona awal Juni, itulah topik dialog kita pagi ini. Sejumlah ilmuwan dan peneliti memprediksi puncak virus corona di Indonesia akan terjadi pada bulan Juni dan pada bulan Juli 2020 dengan jumlah korban yang terinfeksi mencapai 106.000 kasus. Meski prediksi ini pada umumnya tidak memiliki angka yang pasti atau belum tentu benar, namun berbagai langkah antisipatif seperti kesiapan dari aspek medis harus dilakukan. Dan untuk membahasnya, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng M. Fakih. Kami juga mengajak Anda, pemirsa di rumah, berinteraksi bersama kami melalui sambungan telepon yang tertera di layar kaca Anda. Selamat pagi, Dr. Daeng. Selamat pagi. Baik, dokter, dari BIN UI ITB memprediksi 95.000 kasus infeksi pada akhir Mei. Ini kemudian memunculkan prediksi juga bahwa setelah kurva nanti mencapai puncaknya pada akhir Mei atau awal Juni, itu akan turun berkala sampai 4 bulan kemudian landai begitu kurvanya. Bagaimana Anda melihat prediksi dari angka-angka ini, Dr. Daeng? Ya, kami pernah menyarankan kepada pemerintah bahwa sebaiknya para ahli itu berkumpul, dikoordinasi oleh gugus tugas untuk melakukan prediksi dan melakukan pemodelan. Nah, ini penting dilakukan supaya kesamaan data dan kesamaan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah itu sama-sama dihitung dalam rangka prediksi. Apalagi ini ada kebijakan baru pemerintah dalam rangka pelonggaran PSBB. Kemungkinan besar prediksi dan pemodelan itu akan mengalami perubahan. Tapi kami memang berharap bahwa puncak dan landai masalah corona ini akan segera kita capai dan mudah-mudahan cepat selesai.
Baik, itu yang kita harapkan semua, Dok. Terkait dengan, saya ingin meng-quote tadi pernyataan Pak Dodi, pelaksana tugas Deputi 2 dari PNPB yang mengatakan bahwa pihaknya memprediksi ada tambahan kasus baru hingga 40.000 pekan depan. Prediksi ini 40.000 kasus pada pekan depan, ini apakah dari tes rapid test yang kemungkinan masih bisa salah, atau ini adalah hasil dari swab test atau PCR? Ya, sekarang kan gugus tugas itu sudah mendorong PCR hampir di semua provinsi ada. Bahkan satu provinsi itu bisa 2 atau 3 tempat pemeriksaan PCR test. Ini memang untuk menjawab permintaan Bapak Presiden bahwa tes PCR ini harus dilakukan massal. Kalau ini dilakukan massal, maka sekian persen dengan target 10.000, kalau katakanlah 10% terperiksa, itu maka per hari itu harus ada pertambahan positif 1.000 pasien. Nah, kalau target yang dicanangkan oleh Bapak Presiden itu tercapai, maka memang pertambahannya per hari bisa mencapai 1.000 pasien. Dengan arti begini, kita tidak perlu khawatir dengan jumlah pertambahan pasien dengan peningkatan tes PCR massal itu. Karena itu berarti banyak pasien yang ditemukan dan segera dilakukan isolasi dan penanganan. Ya, dan memang sebenarnya itu yang selama ini kita harapkan, Dok. Semakin cepat, semakin banyak tes, semakin cepat hasilnya. Itu yang masih dipertanyakan. Karena untuk melihat hasil tes dari PCR itu bukan yang memakan waktu 10 sampai 14 hari. Sekarang kalau prediksi 40.000 kasus pada pekan depan, itu artinya sekarang yang sudah orang-orang yang sudah dites PCR, sekarang apa? Pasien tanpa gejala mereka karena tidak mengetahui apakah dirinya terinfeksi atau tidak. Ya, betul. Karena memang dari laporan pemerintah saja, untuk yang relatif tidak ada gejala atau gejalanya sangat ringan, ya kadang-kadang gejala itu tidak dipersepsi sebagai gejala, itu sudah mencapai angka 230.000 sekian. Nah, ini yang memang menjadi target pemeriksaan PCR. Sehingga kalau jumlah 230 plus PDP yang 20.000 sekian itu menjadi target pemeriksaan PCR 10.000 per hari, itu kira-kira memakan waktu hampir 1 bulan. Ya. Hampir 1 bulan. Dengan harapan memang ya 1 minggu 2 minggu ini seluruhnya bisa terperiksa dengan baik, segera ditemukan, sehingga kasusnya itu betul-betul diketahui. Dan satu lagi, setelah target pemeriksaan per hari itu tercapai, ya, dalam seminggu atau 2 minggu itu ketahuan kita puncaknya di mana. Kalau pemeriksaan PCR ini tidak dilakukan secara massal dengan target minimal 10.000, itu memang kita agak kesulitan menentukan puncak corona di mana, meskipun diprediksi di awal Juni. Tapi kalau tes PCR ini sudah masif, ya, kemudian dari pemeriksaan PCR yang target 10.000 kemudian ditemukan, ya, angka positif katakanlah 1.000 sehari. Kemudian 1.000 ini tidak bertambah selama kira-kira 2 minggu. Itu kita ketahui bahwa disitulah sebenarnya puncaknya dari corona ini. Kalau tidak ada pertambahan dengan target PCR yang sudah massal tadi. Baik, itu sekaligus menjawab bahwa kemarin-kemarin kalau kurvanya kita lihat secara nasional itu kan fluktuatifnya sangat kencang begitu ya, Dok. Ini karena tesnya memang belum masif, tidak diiringi dengan tes yang banyak sehingga hasilnya kadang naik, turunnya sangat drastis, kemudian naik lagi. Jadi kita belum bisa membaca kurva itu akan turun sebelum 2 minggu berterus-terus daily casesnya itu terus-menerus turun. Demikian, Dok. Memang karena kita kan penentuan puncak, ya, kemudian meredanya kapan itu kan berdasarkan data. Ya. Kalau datanya itu banyak diperoleh, tentunya data ini banyak kita peroleh dengan tes PCR ini supaya datanya diperoleh banyak dan mewakili perhitungan kita dengan baik. Ya, itu memang harus dilakukan secara massal dan serentak seperti apa yang dikatakan Bapak Presiden. Baik. Kalau tes PCR-nya belum massal, memang masih bisa diprediksi, tapi validitas prediksinya itu lebih tepat, lebih akurat kalau tes massal ini sudah dilakukan dengan target tadi minimal 10.000 per hari. Jadi yang disampaikan Bapak Presiden ini memang strategi yang sangat baik. Seluruh negara sudah melakukan seperti itu.
Baik, kemudian dok, apa yang harus diantisipasi, artinya dimaksimalkan dari aspek medis? Sampai saat ini kita masih dengar bahwa ini sebenarnya klise tapi terjadi di mana-mana, APD masih kekurangan, kemudian juga sudah banyak yang reuse untuk masker ataupun untuk baju hazmat. Antisipasinya dan apa yang harus dimaksimalkan saat ini dok? Ya, jadi kalau tes PCR massal dilakukan, pasti kasus yang ada di masyarakat itu serentak cepat ditemukan. Dan angka pertambahan kasus positif kalau sudah dilakukan tes PCR massal itu jangan dikhawatirkan, karena itu adalah penemuan segera atau quick deteksi dari jumlahnya tidak dari dikhawatirkan. Baik, jumlahnya adalah konsekuensi dari tes yang semakin masif 10.000 per hari sesuai dengan instruksi Presiden. Tapi bagaimana dengan kesiapan alat-alat medis, bagaimana kesiapan dan fasilitas kesehatan, dok? Ya, makanya kami pernah menyampaikan sebenarnya jauh-jauh hari, mungkin sekitar seminggu yang lalu, waktu dicanangkan oleh gugus tugas BNPB untuk tes PCR massal, karena implikasinya dari tes PCR massal ini kasus akan banyak ditemukan. Karena banyak ditemukan, maka kebutuhan untuk pelayanan itu pasti akan bertambah. Nah, makanya kami minta BNPB itu atau gugus tugas memerintahkan gugus tugas di daerah untuk segera menyiapkan kebutuhan pelayanan. Begitu kasus ditemukan, maka kebutuhan pelayanan adalah yang pertama diisolasi. Isolasi itu ada dua, isolasi diri di karantina rumah. Nah, itu harus pemerintah daerah meminta, mungkin di berbasis desa yang ya menyediakan karantina rumah ya, yang disebut karantina berkelompok ya. Memanfaatkan gedung sekolah yang kosong misalnya atau balai desa yang kosong untuk menyiapkan karantina rumah. Kemudian isolasi yang disertai dengan treatment atau penanganan kasus, yaitu isolasi yang dilakukan di rumah sakit ya, dengan pengobatan. Oleh karena itu seluruh daerah harus menyiapkan rumah sakit khusus untuk menangani COVID ini. Karena terjangkitnya COVID ini sudah menjangkit 34 provinsi dan yang saya tahu itu sudah menjangkit 376 kabupaten kota. Sehingga kabupaten kota yang melaksanakan yang ada itu harus menyiapkan masing-masing rumah sakit rumah sakit yang khusus menangani COVID, tentunya disertai penyiapan alatnya ya, ruangannya ya, seperti ruangan ICU, seperti ruang untuk isolasi, kemudian alat-alat yang dibutuhkan seperti ventilator, alat bantu oksigen, kemudian alat yang untuk mensupport kerjanya tenaga medis, misalnya obat-obatan, alat pelindung diri, ya, alat periksa dan lain-lain. Ini diperlukan karena untuk menangkap ya atau menangani pasien-pasien yang terindikasi saat PCR testing ini dilakukan secara massal. Satu lagi yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa tidak semua nanti hasil PCR itu kemudian harus diisolasi di rumah sakit. Ada yang positif tapi tidak mengeluarkan gejala atau gejala ringan sekali yang masih bisa dilaksanakan isolasi diri dalam karantina rumah. Sebaiknya pemerintah daerah sekarang ini sudah memerintahkan masing-masing kepala desa untuk menyiapkan karantina rumah, memanfaatkan gedung kosong, ya, apakah itu gedung sekolah maupun balai desa, agar karantina rumah ini bisa berjalan dengan baik, ya, bisa gampang diawasi, kemudian gampang dilakukan observasi atau monitoring oleh petugas kesehatan. Karena kalau di daerah-daerah, terutama di desa, kalau karantina rumah itu dilakukan di rumah-rumah penduduk sendiri, kita khawatir pengawasan lebih sulit. Yang kedua, kita khawatir karena masyarakat sangat guyup, gitu, silaturahminya sangat kental, kita khawatir penularan kepada tetangga, penularan kepada anggota di rumah itu kemudian menjadi lebih besar resikonya. Sehingga kami sarankan kalau menyiapkan karantina rumah itu sebaiknya aparat-aparat desa sekarang bersama-sama menyiapkan karantina rumah, memanfaatkan gedung kosong sekolah atau balai-balai desa.
Baik, Dokter Daeng, untuk hari Rabu kemarin kita mencapai rekor tertinggi kasus positif COVID-19 yaitu hampir 700 kasus. Kalau Anda bilang puncaknya nanti kita akan mengalami 1.000 sampai 2.000 kasus per hari, bagaimana kesiapan tenaga kesehatan, kesiapan alat medis yang Anda lihat saat ini? Karena saya tidak melihat adanya perbedaan yang ekstrim daripada yang sebelum-sebelumnya. Kalau Anda katakan tadi 1 minggu sebelumnya Anda pernah sampaikan ini kepada BNPB, kepada Satuan Tugas, saya belum melihat ada sesuatu yang radikal, ada sesuatu yang ekstrim dalam perubahan terhadap kesiapan alat medis dan tim medis. Ya, memang ini harus bersama-sama ya, harus gotong royong, harus bersama-sama. Ya, saya mohon maaf kepada seluruh komponen kita, ya bangsa ini, terutama bapak-bapak kepala daerah. Sekarang mungkin tidak saatnya lagi kita terlalu banyak memperdebatkan diri, ya perbedaan tentang koordinasi, perbedaan pusat daerah. Sekarang waktunya kita bersama-sama dengan kebijakan testing massal ini. Mohon masing-masing kepala daerah, sudah saatnya kita secara konkret menyiapkan nih rumah sakitnya ditambah, kemudian alat-alatnya ditambah, kemudian APD-nya dijaga, ya. Dan tenaga kesehatan, saya sudah koordinasi ke kawan-kawan dokter dan kawan-kawan petugas kesehatan yang lain seperti perawat, ya. Kemudian petugas-petugas kami sudah membentuk komunitas, ya, supaya kalau ini terjadi lonjakan, petugas-petugas kesehatan itu sudah siap. Tetapi kan penyiapannya di masing-masing daerah bukan hanya petugas kesehatan. Ya. Fasilitasnya, saya konkret aja lah masing-masing kepala daerah. Kami sangat berharap kepala daerah ini karena perintah kepala daerah atau komando kepala daerah ini pada saat ini sangat dipentingkan untuk menyiapkan segala sesuatunya. Terutama rumah sakit khusus untuk menangani COVID. Karena kalau sudah testing dilakukan massal, pasti akan muncul kasus-kasus baru yang cepat ditangani. Kalau dari sekarang belum disiapkan, saya khawatir di daerah tersebut akan kewalahan. Ya. Kemudian yang positif tidak bisa tertangani di rumah sakit. Ya. Saya tidak tahu nanti yang positif itu mau ditaruh di mana. Karena kalau tidak diisolasi di rumah sakit atau diisolasi di karantina rumah, maka yang bersangkutan itu menjadi sumber penularan. Jangan dilepas ke masyarakat, harus diisolasi. Dan bahkan yang karantina mandiri ini malah hanya 7 hari, Dok. Apakah memang sudah ada pergeseran terkait dengan durasi karantina? Kalau dari segi kesehatan, kami tetap menyarankan 14 hari sesuai dengan masa inkubasi. Malah kalau mau lebih hati-hati, itu diperpanjang sampai 28 hari. Oleh karena itu, sekali lagi ya, kepala daerah rasanya ya, saya pengalaman waktu menjadi kepala puskesmas, itu kalau diperintahkan oleh kepala daerah, masing-masing kepala desa menyiapkan segala sesuatunya untuk karantina rumah ini, karantina rumah berkelompok lah mungkin istilahnya, itu sangat efektif dan kepala desa itu sangat mendengar apa yang diperintahkan oleh kepala daerah. Ya. Sehingga ini penting untuk kepala daerah dimohonkan untuk satu komando memerintahkan kepala desa menyiapkan karantina rumah. Karena kalau karantina rumah ini dibiarkan di masing-masing rumah penduduk, kami khawatir penularan di desa tersebut ya itu akan terjadi secara masif. Ya. Tapi kalau karantinanya dikelompokkan dalam gedung tertentu begitu, itu akan mempermudah pengawasan dan mempermudah petugas kesehatan melakukan observasi. Ya, kuncinya ada di kepala daerah karena mereka yang tahu betul terkait dengan daerahnya dan kondisi warganya. Dokter, itu terkait daerah. Pusat kemarin juga ada screening, pemerintah mengklaim telah melakukan screening gratis, tapi kenyataannya kenyataannya di lapangan tenaga medis masih sulit mendapatkan fasilitas screening gratis itu, dan kalaupun sudah mendapatkan hasilnya pun sangat lama, Dok. Padahal mereka harus berjibaku, harus berhadapan dengan pasien setiap harinya. Tapi jawabannya ditunda dulu, Dokter Daeng. Kita kembali usai jeda pariwara berikut. Pemirsa, kami kembali usai jeda, tetap bersama kami.